Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Anas, NIM 20211333012 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Geografi Transportasi. Di video ini, saya akan menjelaskan macam-macam transportasi di perkotaan. Tentunya, kita tidak asing lagi dengan yang namanya transportasi. Transportasi adalah merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh manusia atau masyarakat. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang serba teknologi, sehingga menghasilkan berbagai macam jenis transportasi, seperti transportasi darat, air, dan udara, baik transportasi milik pribadi maupun transportasi umum. Transportasi darat merupakan semua bentuk transportasi atau kendaraan yang digunakan di jalan untuk mengangkut barang dan juga penumpang. Jenis transportasi yang satu ini tergolong yang paling dominan dibandingkan dengan transportasi laut serta udara. Terdapat beberapa jenis transportasi darat yang dapat kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa jenis transportasi darat yang ada di perkotaan. Yang pertama ada sepeda. Sepeda merupakan alat transportasi yang paling sederhana tanpa menggunakan mesin. Hadirnya sepeda telah dikenal sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Fungsi dari sepeda ini adalah digunakan sebagai alat transportasi pribadi dan pengangkut barang yang berskala ringan. Yang kedua ada delman. Delman merupakan salah satu transportasi tradisional yang sudah ada sejak dulu. Biasanya delman digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun sekarang ini delman hanya ada di beberapa daerah, tentu saja misalnya seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, dan lain-lain. Sedangkan di kota lainnya, delman hanya digunakan untuk transportasi, hanya dijadikan kendaraan wisata. Yang ketiga ada sepeda motor. Sekarang ini sepeda motor telah menjadi moda transportasi yang paling populer di Indonesia. Jika kamu perhatikan, hampir semua orang kini memiliki sepeda motor untuk membantu semua kegiatan mereka. Mayoritas orang kini memanfaatkan sepeda motor untuk membantu semua pekerjaan mereka. Sebab ukuran transportasi ini tergolong sederhana, harga terjangkau, dan perawatannya yang mudah. Yang keempat ada mobil. Mobil adalah transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai pergerakannya. Kapasitas penumpang di dalam mobil mencapai 4-8 orang, bergantung dengan jenis serta mereknya. Selain dijadikan sebagai moda transportasi pribadi, mobil juga banyak digunakan sebagai angkutan umum. Syarat untuk mengemudi mobil adalah memiliki SIM A. Dan yang kelima ada bus. Bus merupakan alat transportasi massa yang memiliki roda berjumlah 8. Transportasi ini bergerak dengan mengandalkan mesin dan berukuran cukup besar. Kapasitas maksimal dalam bus bisa mencapai lebih dari 60 orang, bergantung jenis dan tipe busnya. Yang keenam ada truk. Sama seperti bus, truk juga dilengkapi dengan roda yang berjumlah 8. Hanya saja transportasi ini digunakan untuk mengangkut barang berat seperti bahan bangunan, kayu, dan barang berat lainnya. Untuk dapat mengendarainya, kamu perlu memiliki beberapa syarat seperti SIM B. Kemudian yang terakhir ada kereta api. Berbeda dengan alat transportasi darat lainnya, kereta api adalah alat transportasi massa yang menggunakan mesin diesel untuk pergerakannya. Roda kereta api terbuat dari besi baja dan menempel di rel. Untuk kapasitasnya sendiri, kereta api merupakan moda transportasi darat yang mampu menampung ratusan penumpang dalam sekali jalan. Jenis kereta api dibagi menjadi dua, kereta api untuk mengangkut penumpang dan kereta api untuk mengangkut barang. Itulah tadi macam-macam jenis transportasi darat.
Kemudian lanjut ke jenis transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan segala jenis moda transportasi yang beroperasi di lautan. Moda transportasi ini dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika kamu memperhatikan transportasi laut di Indonesia, maka kamu akan menemukan beberapa jenis transportasi laut yang biasanya digunakan untuk kepentingan umum. Namun, ada juga yang digunakan untuk kepentingan khusus saja. Berikut ini adalah macam-macam alat transportasi laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, kapal barang. Sesuai dengan namanya, kapal ini berfungsi sebagai moda transportasi laut pengangkut barang. Kemudian yang kedua, ada kapal penumpang. Berbeda dengan kapal barang, kapal yang satu ini merupakan moda transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Yang ketiga, kapal feri. Alat transportasi laut yang satu ini memiliki fungsi yang sama dengan kapal penumpang. Namun, yang membedakannya, kapal feri memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada kapal penumpang. Selain bisa mengangkut penumpang, kapal feri juga bisa digunakan untuk mengangkut alat-alat transportasi darat, misalnya mobil, truk, motor, dan lainnya. Dan yang keempat, kapal penangkap ikan. Moda transportasi ini umumnya digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, terutama jika para nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kapal ini dilengkapi dengan bilik khusus yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan. Yang kelima, kapal tunda. Biasanya jenis kapal ini bisa kamu temukan di pelabuhan yang tergolong sempit. Fungsi dari kapal ini adalah untuk menarik kapal besar ketika ingin berlabuh maupun ingin meninggalkan pelabuhan. Yang keenam, kapal penyelamat. Alat transportasi yang satu ini biasanya digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah di tengah lautan, misalnya kapal yang mengangkut banyak penumpang dan mengalami tenggelam. Kapal yang satu ini selalu siap membantu meskipun cuaca di laut masih buruk. Yang ketujuh, kapal tanker. Kapal tanker merupakan alat transportasi laut yang memiliki ukuran yang besar. Fungsi dari kapal ini adalah untuk mengangkut minyak. Dan yang terakhir, kapal perang. Kapal perang merupakan salah satu jenis kapal yang digunakan untuk kepentingan khusus, yaitu untuk berperang. Terdapat beberapa jenis kapal perang, salah satunya yaitu kapal induk. Kapal tersebut berguna untuk membawa berbagai alat tempur udara. Itulah tadi macam-macam jenis dari transportasi laut. Kemudian kita lanjut ke macam-macam alat transportasi udara. Jenis transportasi yang satu ini adalah alat transportasi yang beroperasi di udara, sama halnya seperti transportasi darat dan laut. Transportasi udara juga memiliki berbagai fungsi, bergantung dengan jenis transportasi itu sendiri. Inilah beberapa jenis transportasi udara. Yang pertama ada pesawat penumpang sipil. Alat transportasi udara pertama yang akan kita bahas adalah pesawat penumpang sipil. Sesuai dengan namanya, pesawat tersebut berguna untuk mengangkut penumpang dari golongan sipil atau non-militer. Kapasitas penumpang di pesawat ini mencapai 500 orang. Kemudian yang kedua, pesawat militer. Sesuai dengan namanya, pesawat militer umumnya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan militer. Alat transportasi yang satu ini dibagi menjadi 3 jenis, mulai dari pesawat tempur latih, dan juga pesawat intai. Ketiga pesawat tersebut hanya digunakan saat dibutuhkan di situasi genting, yaitu saat perang atau bertempur. Dan yang ketiga ada pesawat angkut. Fungsi dari pesawat jenis ini adalah untuk mengangkut barang melalui udara. Pesawat ini biasanya disebut juga sebagai pesawat kargo, di mana dapat digunakan untuk golongan militer ataupun warga sipil. Khususnya untuk golongan militer, pesawat ini umumnya akan digunakan untuk mengangkut kendaraan, senjata, dan juga tentara. Dan yang terakhir ada roket. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa roket merupakan pesawat luar angkasa, di mana pesawat jenis ini biasanya digunakan untuk perjalanan ke luar angkasa.
Untuk bahan bakarnya, roket umumnya menggunakan bahan bakar yang berbentuk padat atau cair. Jika menilik sejarahnya, roket dulu hanya dijadikan sebagai senjata, hingga kemudian berkembang dan bisa digunakan untuk transportasi udara. Itulah tadi jenis-jenis dari transportasi udara. Dan selesai sudah pembahasan saya untuk di video ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.